Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama saya Mahila Tafadul Syaraf, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari salah satu mata kuliah saya, yaitu pemrograman komputer dengan menggunakan program di aplikasi Java NetBeans. Kita lanjut lagi ya di tugas kedua, yaitu setelah yang pertama kemarin ada di tugas TS ya, yang di video pertama bisa dicek teman-teman. Sekarang kita lanjut di video kedua, yaitu tugas UAS ya. Jadi tetap sama, kita nanti menginput beberapa program untuk menambahkan teks dan angka seperti itu. Untuk soalnya soalnya ini pada nomor 1 menambahkan teks, yaitu selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, yang kedua, ketiga, dan keempat ya untuk menambahkan teks dan angka juga. Jadi masih satu tema atau satu materi ya teman-teman. Langsung saja untuk prakteknya, saya sudah menyiapkan beberapa ini yang sudah saya input ya. Jadi saya namain soal 1, 2, dan 3, 4 ini ya. Itu langsung saja untuk yang pertama. Kita hanya perlu menambahkan teks sederhana ini ya, yaitu selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Oke, seperti yang sudah di video yang pertama ya, untuk outputnya atau yang di input atau nanti output yang diminta, langsung saja diketik system.out.println ya, lalu di dalam kurung dan harus diberi tanda petik ini ya teman-teman. Langsung saja diketik selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, oke, kalau sudah langsung saja kita run ya. Caranya bisa pakai klik kanan di tombol keyboard ini, run file, atau bisa langsung pakai run yang di tombol tools ini ya. Nah, oke ya untuk run-nya. Nah, berhasil ya teman-teman, sesuai dengan soal ya. Teks yang ditampilkan adalah selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Kita cocokkan dengan soal. Nah, benar ya. Selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Oke, itu sekarang lanjut untuk yang soal nomor 2. Ini saya namai soal nomor 2 ya. Nah, ini perintahnya untuk menambahkan teks dan angka ya teman-teman. Jadi kita lihat di soal apa aja yang perlu di-input ya. Nah, di sini. Oke, suatu perusahaan memberikan komisi kepada para salesman dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk hasil outputnya nanti, bila salesman dapat menjual barang hingga 20.000, akan diberikan uang jasa sebesar 10.000, ditambah dengan uang komisi 10% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Lalu yang kedua, bila salesman dapat menjual barang di atas ya, jadi ini di atas 20.000, jadi bisa 30.000, bisa 40.000 gitu ya. Pokoknya di atas 20.000 dan di bawah 50.000 ini ya. Itu akan diberikan uang jasa sebesar 20.000 ditambah dengan uang komisi 15% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Oke, jadi ini untuk yang ketiga, bila salesman dapat menjual barang di atas 50.000, akan diberikan uang jasa sebesar 30.000 ditambah dengan uang komisi 20% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Nah, oke, di sini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi di Java-nya ini kita menggunakan scanner ya. Jadi scanner ini adalah parameter untuk menginput apa aja yang perlu dihasilkan nanti gitu. Jadi kita menggunakan if ya, if atau else if atau else. Nah, ini sebetulnya adalah percabangan ya, jadi beberapa dari pernyataan yang benar ataupun yang salah. Karena kan tadi jika di atas 20.000 gitu ya, maka salesman akan mendapatkan jasa berapa kayak gitu. Nah, kita sudah menginput jika pendapatannya tadi yang pertama ada 20.000 ya, untuk yang kedua di atas 50.000 dan ini juga ada di atas 20.000 gitu ya, bisa 30, bisa 40 gitu. Lalu langsung saja kita input untuk hasil outputnya nanti yang akan diminta ya, satu persatu dari rumus atau uang jasanya terlebih dahulu seperti ini, bisa langsung diketik saja. Lalu untuk komisinya dan juga yang terakhir total penghasilan seperti itu ya. Ini nanti teman-teman kalau misal butuh scriptnya atau rumus pengkodingannya itu nanti bisa langsung komen saja di bawah ya, nanti bisa saya kirim gitu langsung ya. Langsung aja kita run ya. Oke, ini untuk yang soal nomor 1 kita tutup dulu runnya ya, biar nggak bingung. Nah, ini langsung saja kita run. Oke, ini. Nah, oke, masukkan pendapatan hari ini. Kita lihat yang di soal ya. Untuk soal yang pertama,
dia diminta berapa? Nah, jika dapat menjual barang hingga 20.000, jadi 20.000 ya, nanti total pendapatan yang dia peroleh itu berapa? Oke, langsung kita input. Jika 20.000 ya, kita ketik 20.000, langsung saja kita enter. Nah, maka nanti akan dihasilkan uang jasanya itu 10.000 ya. 10.000, komisinya 20.000. Maka total penghasilan dari salesman itu jika dia berhasil menjual hingga 20.000 adalah 12.000 yang dia peroleh. Nah, seperti itu ya. Lalu kita silang lagi, kita run ulang ya untuk next berikutnya yang diminta berapa? Nah, salesman dapat menjual barang di atas 20.000. Jadi di atas 20.000 itu bisa jadi 30.000, bisa jadi 40.000 gitu ya. Jadi kita input aja 30.000 gitu ya, 30.000, ketik, oke, langsung enter. Nah, maka yang didapatkan adalah uang jasanya 20.000 dan komisinya adalah 4.500 seperti itu. Maka total penghasilan yang diperoleh oleh salesman jika dia berhasil menjual di atas 20.000 yaitu 30.000, maka dia memperoleh 24.500 seperti itu ya teman-teman. Lalu kita silang lagi, kita run ulang untuk yang terakhir, dimintanya berapa di soal. Nah, jika salesman dapat menjual barang di atas 50.000 ya, di atas 50.000 berarti 60.000 gitu, atau dimulai 50.000 juga bisa gitu ya. Oke, lanjut kita ketik di sini dari 50.000 dulu ya. Oke, 50.000 kita enter, dapatnya berapa? Nah, di sini untuk uang jasanya dia mendapat 20.000 ya, 20.000, lalu komisinya 7.500 gitu. Oke, untuk total penghasilan yang diperoleh oleh salesman jika dia berhasil menjual 50.000 adalah 27.500. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kita run saja, kita input total berapa nominal yang akan diperoleh seperti itu. Misal kita ingin jika 60.000 itu nanti komisinya total pendapatannya dapat berapa gitu, nanti bisa langsung saja di input gitu ya. Ini sudah sesuai dengan soal ya. Jadi oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Di sini ada kasir ya. Nah, kasir sederhana tadi di soal. Nah, kasir sederhana seperti ini. Buatlah sebuah program kasir sederhana untuk toko alat tulis seperti di bawah ini. Oke, jadi kita nanti akan menginput menu kasir, input nota pembelian, cat nota, dan opsi keluar gitu ya. Untuk nanti output yang didapatkan ini pensil 2B, buku tulis hidup, pulpen faster, lalu nanti untuk total perbelanjaannya itu jadi berapa ya. Oke, langsung saja kita jelaskan di Java-nya. Nah, seperti ini. Untuk tab ini kita menggunakan import Java util data release ya, dan juga import java.util.scanner gitu. Untuk yang pertama ini ada class item atau item class ya. Setelah lulus ini kita menggunakan release item untuk fungsinya untuk menyimpan semua item yang akan dimasukkan oleh pengguna, itu semua apa-apa yang akan di-input di sini untuk diminta hasil outputnya nanti seperti apa gitu ya. Lalu untuk class item sendiri ini atau item class adalah dia untuk menyimpan data item pembelian atau seperti nama, harga, ataupun jumlah gitu ya. Lalu untuk selanjutnya seperti biasa kita memakai static scanner. Nah, ini. Oke, untuk beberapa pilihannya bisa diketik ya. Kita input satu persatu apa-apa nanti sesuai soal yang diminta untuk hasil outputnya ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan satu persatu ya, satu baris untuk hasil output yang sesuai dengan soal. Jadi diketik aja system.out.print akan seperti biasa. Oke, di sini sampai habis ya. Nah, satu persatu. Oke, langsung saja kita run. Untuk ini sudah saya run ya soal nomor 3. Nah, seperti ini. Untuk soal dimintanya seperti apa? Nah, dia inputnya masukkan pilihan Anda. Oke, untuk yang pertama kita menginput barang apa aja yang dibeli ya. Oke, yang pertama pilihannya adalah nomor 1. Input pembelian dulu ya, nomor 1 input pembelian. Nah, kita input semua sesuai ini yang dibeli apa aja, pensil 2B, buku tulis hidup, dan bolpen faster. Itu yang kita input dulu. Nah, ini pilih 1, lalu kita input itemnya apa aja yang dibeli. Ya, nah sampai sini. Dari pensil sampai bolpen faster. Nah, dia beli pensil 2B sebanyak 5 pieces ya, harga satunya adalah 1.200 gitu. Lalu untuk item yang kedua ada buku tulis hidup, harga per itemnya 2.000 dan dia belinya 4 pieces gitu ya. Lalu untuk bolpen faster yang item terakhir,
dia harga satunya 1.900, lalu pembelinya membeli sebanyak 3 pieces gitu ya. Nah, oke, jika sudah diinput semuanya ya. Oke, nah kalau sudah semuanya, kita menggunakan garis miring untuk menyudahi atau untuk menyetop ini ya, item apa aja yang sudah. Ini kita klik garis miring, nah ini ya. Lalu setelah kita klik garis miring, dia akan kembali ke menu utama lagi. Jadi kita butuh apa gitu ya, butuh cetak nota atau butuh keluar dari menu gitu ya. Lalu untuk yang kedua, kita setelah menginput banyaknya item apa saja yang sudah dibeli, lalu kita akan mencetak nota ya teman-teman, mencetak nota untuk total pembelanjaannya atau total harganya berapa untuk semua item tadi itu ya. Seperti itu. Lalu kita pilih nomor 2 ya, cetak nota ini. Nah, cetak nota, pilih yang nomor 2. Oke, lalu di enter untuk munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, nota pembelian toko alat tulis Barokah. Nah, ini sampai sini dulu ya. Nah, kita cek dulu di soal apakah sama untuk hasil outputnya yang diminta. Nah, totalnya ini ya, nota pembelian toko alat tulis Barokah sampai total pembelian 19.700. Apakah sama? Sama ya. Pensil 2B totalnya 6.000, di harga satunya 1.200, dia beli 5. Lalu untuk total semuanya adalah 19.700. Nah, sesuai ya teman-teman dengan soal. Nah, totalnya adalah 19.700 untuk semua pembelanjaannya. Lalu jika kita sudah selesai dengan programnya, kita kembali lagi ke menu kasir, yaitu dengan mengetik huruf Y. Nah, kembali ke menu kasir, kita klik ini lalu enter. Nanti akan muncul lagi seperti menu kasir ini. Kita mau menginput apa seperti itu ya teman-teman. Juga lanjut di soal yang nomor 4 ya. Nah, ini soal nomor 4, buat program untuk menghitung luas dan keliling bidang data. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini untuk contoh outputnya diminta seperti ini ya. Nah, oke, kita samakan dengan soal ya. Kita sama yang memakai Java.util.scanner karena kita memasukkan teks atau yang diminta adalah memunculkan teks dan angka. Kita menggunakan scanner. Oke, kita input satu persatu ya sesuai yang diminta soal. Contohnya apa aja kita ketik satu persatu. Lalu untuk hasil outputnya yang didapat kita juga perlu menginput satu persatu ya. Jadi sesuai dengan soal ini. Nah, nanti yang dihasilkan seperti ini. Luas dan keliling bidang data menu 1 bujur sangkar, 2 persegi panjang, 3 segitiga, 4 lingkaran, 5 eksil gitu. Lalu selanjutnya masukkan pilihan Anda. Misal nomor 1 yang bujur sangkar ini. Nah, sisinya sesuai yang diinput ya. Jika diminta sisinya nanti 5, ya nanti di sininya diinputnya 5 gitu ya. Oke. Kita sesuaikan dengan soal ya. Masukkan pilihan Anda nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, ini masukkan pilihan Anda nomor 1. Oke, nanti jika di enter maka hasilnya akan sesuai dengan soal yang masukkan panjang sisi, luas bujur sangkar, keliling bujur sangkar, dan sampai enter untuk continue gitu. Oke, kita cocokkan apakah sudah sesuai. Oke, pilihan Anda 1 ya, panjang sisinya 5, luas bujur sangkarnya 25, dan keliling bujur sangkarnya 20. Apakah sesuai? Sesuai ya teman-teman. Jadi panjang sisinya 5, luas bujur sangkarnya 25, dan keliling bujur sangkarnya 20. Oke, please enter to continue. Ini jika kita pilih lagi ya, kita enter aja, nanti muncul lagi sesuai dengan menu awal. Nah, ini nanti kembali lagi masukkan pilihan Anda. Jika ingin melihat yang nomor 2 itu bisa nanti disesuaikan aja di enter, nanti sesuai yang kita output kita input di sini seperti itu ya. Sudah selesai semua 4 soal ya teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau dalam menjelaskan, sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.